Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tanggal 18 Desember, artinya 13 hari lagi masuk tahun baru Syamsiah atau Masehi, tepatnya hari Senin. Karena 31 Desember itu hari Ahad. Ada yang perlu diingat ayat Allah melalui penanggalan ini, karena penting semuanya dengan perhitungan, yakni posisi matahari paling selatan dari khatulistiwa, yakni tanggal 21-22 Desember, yang tepatnya hari Kamis dan Jumat besok. Artinya adalah matahari paling selatan. Ini khatulistiwa, ke selatannya 23,5 derajat. Ini Allah batasi, tidak boleh lewat, karena Allah jaga batas terbit matahari di timur dan batas terbenamnya di barat. Jadi terbit dan terbenam itu adalah titik terbit dan titik terbenam. Terus di dalam ayat dikatakan benar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Allah menjaga, atau Tuhan menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Apa makna menjaga ini? Tentu tafsirnya sangat luas, seperti pendekatan ilmu alamiah dasar. Diterjemahkan lagi, Allah menjaga dua batas terbit matahari di timur dan Allah menjaga dua batas terbenamnya matahari di barat. Jadi dua titik timur, dua titik barat, atau titik terbit, titik terbenam, itu dijaga. Nah, kita lihat dalam sisi lain, Allah jaga batas matahari itu, geserannya ke selatan di bulan Desember ini, puncaknya 22 Desember, tepatnya Jumat. Jadi begitu matahari di belahan selatan, bumi belahan selatan ya mendapat sinar matahari yang sempurna, sebagian musim panas. Sedangkan bumi belahan utara musim dingin sekarang. Itu bisa saja bagi saudara kita yang lagi umrah misalnya, karena Mekah dari khatulistiwa itu ke utaranya 21 derajat 25 menit. Bahkan Madinah lebih utara lagi. Baik di Mekah maupun Madinah sekarang musim dingin kontinu, ya matahari di belahan selatan. Saya ingin coba lihat maksud dijaga itu, hanya batasnya itu 23,5 derajat ke selatan. Tidak boleh lagi, artinya Allah tidak memberi kesempatan pada matahari bergeser lagi ke selatan. Kalau bergeser lagi lebih selatan, akibatnya fatal. Fatalnya apa? Benua es di kutub utara itu bisa mencair. Kalau mencair, air laut naik. Sudah bisa dimaklumi kalau air laut naik.
Jadi dengan batas 23,5 derajat yang paling utara di kutub selatan, maksudnya tetap utuh dengan benua es. Jadi kalau terus juga bergeser ke selatan, benua es hancur. Sedangkan bumi belahan utara, air lautnya akan membeku. Mengapa membeku? Karena terlalu dingin. Terlalu dingin. Kalau air laut membeku, bagaimana nasib ikan? Manusia darahnya juga membeku, tumbuh-tumbuhan getahnya membeku. Ya, tak ada lagi kehidupan. Jadi Allah batasi, boleh matahari ke selatan, tapi dibatasi. Walaupun misalnya paling selatan itu 23,5 derajat, belahan bumi utara masih bisa berkelanjutan kehidupan walaupun musim dingin. Itu yang dimaksud. Terus ada lagi catatan bahwa kalau Nabi Isa, ya supaya ini akidah Islam, kita kan tidak boleh mencampur adukan keyakinan dan ibadah. Jadi jangan ikut latah dalam tanda petik. Misalnya mengucapkan selamat Natal disamakan mengucapkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tidak. Nabi Isa alaihissalam bukan lahir 25 Desember. Karena di tanggal 25 Desember itu di Palestina sana sangat dingin. Sedangkan Maryam melahirkan anaknya Isa Al-Masih putra Maryam karena tidak punya ayah, dari Isa Al-Masih putra Maryam. Dia lahir dalam suhu yang normal, di bawah pohon kurma, air pun mengalir bukan membeku. Jadi makanya keputusan Majelis Ulama Indonesia yang dimulai dari Buya Hamka sampai sekarang, setahu saya tidak disebut, tidak dicabut, maksudnya haram hukumnya Natalan bersama. Tapi kalau misalnya menghormati, memberi keamanan, itu kewajiban bersama. Tapi ikut-ikutan Natalan bersama ini berantakan dengan akidah. Cuma saya ingin tegaskan bahwa Nabi Isa bukan lahir 25 Desember. Ini standarnya seperti itu. Terus tanggal berapa? Kita tidak lagi untuk tanggal berapa, bulan apa dia lahir, tidak ada tuntunan seperti itu. Tapi Isa dalam Al-Quran, dia lahir dalam suhu yang normal, buah kurma jatuh yang masaknya, air pun mengalir, dan melahirkan tidak dalam pondok, tapi ya di bawah pohon kurma. Kalau musim dingin, jangankan balita, ayam yang gagah perkasa saja tidak buat keluar rumah. Nah, logikanya seperti itu. Terus karena sekarang kita berada di bulan 12, saya ingin baca firman Allah tentang pemberitahuan bahwa setahun itu 12 bulan. Sekarang tiba bulan yang ke-12. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12. Kalau disederhanakan setelah dibaca penafsiran yang terkini menurut juga Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Medan, saya dengar langsung, saya bersama Ustaz Haya, bahwa kiranya apa yang sudah saya sebut bertahun-tahun atau sudah 10 tahun lebih, saya sudah sering menyebut, ternyata pimpinan pusat pun juga bahasanya dekat dengan itu. Allah takdirkan setahun itu 12 bulan, baik setahun Masehi maupun setahun Hijriah. Nah sekarang bumi mengelilingi matahari sambil berputar selama 365 hari. Ternyata bisa dibagi 12 Januari sampai Desember. Artinya apa? Melalui karya berpikir, perjalanan
kesimpulan setahun Syamsiah atau setahun Masehi adalah 12 bulan. Itulah dia Januari sampai Desember. Jadi bumi berputar Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Setahun perjalanan bumi mengelilingi matahari. Kita rasakan saban hari matahari terbit di timur, terbenam di barat. Sesungguhnya adalah bumi ini yang berputar dari barat ke timur. Maka Allah takdirkan terlihat matahari terbit di timur, terbenam di barat. Sesungguhnya bumi ini yang berputar dari barat ke timur. Saya kira itu, karena sebentar lagi tahun baru masuk, saya kembali ingin bahasa yang sejuk bahwa tahun Masehi juga tahunnya umat Islam, karena itu dari ayat Allah yang kita tangkap. Jadi tidak ada bahasa nanti jangan merayakan tahun baru Masehi, itu bukan tahunnya umat Islam. Anda itu lagi bahasa kita. Semuanya tahun ya Allah takdirkan. Sesungguhnya baik setahun Masehi dan setahun Hijriah adalah ayat Allah yang nyata, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bumi mengelilingi matahari setahun Syamsiah, bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali setahun Qamariyah atau setahun Hijriah. Semoga keterangan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.